Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Semoga saja teman-teman selalu dalam kondisi ceria, aktivitas teman-teman berjalan dengan lancar, teman-teman atau tetangga-tetangga Anda juga hidup rukun dan bersahabat. Hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini Amina akan mengangkat topik kehidupan bertetangga yang penuh dengan kisah-kisah cerita yang unik-unik dan ada yang menyebalkan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama? Sebagai manusia kita hidup harus bersosial, kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan teman-teman dan pada saat hidup bertetangga inilah kadang-kadang kita akan menghadapi mungkin ada tetangga yang baik, yang ramah, yang sangat membantu. Tetapi di satu sisi juga ada tetangga yang menyebalkan. Mungkin dari kelakuan mereka yang kurang bersih atau juga membuat keonaran, keributan yang sangat mengganggu. Dan pada saat kita menegur mereka juga tidak terima. Akhirnya terjadi percekcokan. Dan kita sendiri tahu bahwa setiap hari kita juga butuh hidup yang tenang saat ke rumah. Dan apabila dihadapkan dengan percekcokan, pertengkaran, atau hidup yang tidak tenang, bagaimana kita bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Hari ini Amina akan berbicara beberapa kasus-kasus yang terjadi di Taiwan. Menurut Amina tidak di Taiwan saja ya, tetapi di mana-mana saja ada orang-orang tertentu di mana mungkin karena keegoisan mereka atau sikap mereka yang tidak mau berubah dan tidak menerima sehingga mereka tidak bisa berbaur atau hidup bersosialisasi dan juga menyebalkan atau mengganggu orang lain. Ya, memang sangat tidak etis pada saat kita hidup bertetangga ya, apalagi di Taiwan banyak sekali rumah-rumah apartemen yang jaraknya itu sangat dekat sekali atau bahkan juga ada bangunan-bangunan gedung yang dimana untuk kedap suaranya sangat kurang sehingga apa yang dikatakan atau ketika sebuah rumah tangga yang sedang bercekcok tetangganya juga ikut tahu ya, bukan mendengar tetapi karena suaranya yang terlalu kencang dan juga untuk fasilitas kedap suara yang kurang sehingga juga bisa mengganggu tetangga atau orang-orang sekelilingnya. Dan bagaimana dengan dua contoh kasus di hari ini yang akan Amina angkat dalam acara di hari ini, mungkin teman-teman juga bisa membuat penilaian ya. Nah, sangat tidak etis sekali di mana seorang warganet yang bermarga Y, dia mengungkap bahwa seorang tetangganya di lantai atas dengan kelakuannya yang sangat-sangat amat buruk sekali ya, selalu membuang sampahnya ke atap di satu lantai di bawah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sudah diketahui oleh tuan rumahnya, atapnya sangat kotor dan sangat berantakan. Dan ketika ia juga membuka jendela masih bisa mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Dan kemudian ia merekam dalam foto-foto pada saat dilihat ya pengen muntah rasanya karena sangat menjijikkan. Dan mungkin dia juga yang sudah menegur berkali-kali tetapi dari tetangganya ini tidak merasa dan tidak melakukan perbaikan. Ya, bisa dibayangkan gak sih kalau Amina sendiri juga gak tahan ya dengan bau-bau yang tidak sedap atau pemandangan yang sangat merusak mata. Dan tetangga ini tentunya juga sudah tidak tahan lagi, kemudian mengirimkan informasi ini, memberitahukan kepada sebuah media Pauliao dan juga dilengkapi dengan foto-foto yang ada. Dan dikatakan bahwa tetangganya yang tinggal di lantai 2 seringkali dijadikan atap rumah dia di lantai 1 sebagai tempat sampah dapur, baik itu kotak makanan siang atau kantong plastik, makanan-makanan yang habis dilahap atau masih ada sisanya dibuang keluar rumahnya, keluar dari jendela tinggal dibuka dan dibuang dan jatuhnya ke atap atau mereka yang tinggal di lantai 1. Dan berjalannya waktu tentunya lantai 1 ini sudah dipenuhi dengan sampah-sampah termasuk juga aroma-aroma yang tidak sedap.
Pada saat membuka jendela untuk sirkulasi udara, bukannya mendapatkan udara segar, tetapi malah aroma yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor juga menjadi tempat berkembang biaknya serangga, nyamuk yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Ia juga sempat mengeluhkan dan menegur tetangganya berkali-kali dengan baik-baik, tetapi mereka juga tidak menggubrisnya. Dalam mungkin 1 hari 2 hari baikan, tetapi beberapa hari kemudian melakukan hal yang sama. Nah, kondisi ini tentunya juga perlu dilaporkan ya. Sebenarnya di Taiwan juga ada Biro Perlindungan Lingkungan. Pada saat ada bukti-bukti yang kuat dari Biro Perlindungan, mereka yang juga akan mendatangi yang bersangkutan tidak menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya di dalam rumahnya tetapi lingkungan sekitar ya, itu juga akan dikenakan denda. Nah, kemudian kasus yang kedua terjadi di Kaohsiung. Yuk kita lihat bagaimana kejadiannya. Seorang perempuan yang bermargasia di kota Kaohsiung ini, di mana ia membuang ban mobil, sampah-sampah dan masih banyak sampah lainnya di depan pintu tetangganya, bukan pintu rumahnya. Dan kemudian barang-barang tersebut juga menghalangi lalu lintas di jalan dan serta mengganggu kehidupan tetangganya. Bahkan ia juga menuliskan beberapa kata-kata kutukan di gerbang atau pintu besi dengan cat di rumah tetangganya. Dari kejadian ini juga tidak dibiarkan oleh tetangga yang merasa dirugikan. Mereka melaporkan kepada yang berwajib dan diproses secara hukum. Dan yang bersangkutan yang melakukan tindakan merusak lingkungan atau mengganggu kebersihan orang lain, ketenangan orang lain, dijatuhi hukuman ganti rugi sebesar 350.000 dolar Taiwan oleh Pengadilan Tinggi Cabang Kaohsiung. Yuk kita lihat kejadian ini kronologisnya. Nyonya Chung, seorang penggugat di mana ia pindah ke sebuah distrik di Renwu di kota Kaohsiung 10 tahun yang lalu untuk sebuah usahanya, dan ia menggugat tetangga sebelahnya. Sejak tahun 2016, nyonya tetangganya ini seringkali meletakkan barang-barang yang sangat mengganggu, termasuk ban, tanaman pot, batu, kayu lapuk, botol plastik, sampah, mebel rusak dan lain-lain, sampah-sampah yang ada di depan pintu rumahnya, sehingga menghalangi karyawan atau konsumen yang akan lalu lalang masuk ke tokonya. Dan ia juga mengatakan bahwa tetangga ini juga sering menggantung spray-spray yang besar, pakaian compang-camping, karung pakan ternak, banyak barang-barang yang sengaja ditaruh di depan pintu rumahnya. Bahkan juga menuliskan kutukan di pintu besinya dengan kata-kata yang sangat mengerikan. Masih ada lagi yaitu memasang spanduk plakat yang dengan kata-kata yang tidak enak. Bahkan juga pernah menyiramkan air ke rumahnya. Hal demikian membuat tetangganya yang dirugikan ini merasa sangat terganggu, bahkan mentalnya juga tersiksa dan tidak tahan lagi. Akhirnya dilaporkan kepada yang berwajib dan meminta ganti rugi. Tidak hanya karena tindakan dari tetangganya sebelah yang sembarang menaruh barang-barang dan tidak menjaga kebersihan, tetapi juga merugikan kehidupannya serta mentalnya, dan meminta ganti rugi karena siksaan mentalnya sebesar 600.000 dolar Taiwan. Kasus ini juga dipermasalahkan hingga ke pengadilan, tentunya memakan waktu yang bertahun-tahun ya, di mana dari orang yang tergugat mereka akan membuktikan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut. Sementara orang yang merasa dirugikan juga mencari bukti-bukti yang ada, dilampirkan, dan ternyata ini adalah sebuah pelanggaran. Dengan mempertimbangkan dari pekerjaan, pendidikan, pendapatan dari kedua belah pihak tersebut, kemudian dari pihak pengadilan merasa bahwa lebih rasional tuntutan ganti rugi sebesar 350.000 dolar yen. Akhirnya orang yang merugikan lingkungan atau orang lain sembarang membuang sampah mengganggu ketenangan orang lain tentu perlu dijatuhi hukuman setimpal. Ya teman pendengar, inilah sebuah pelajaran yang cukup berharga. Kita harus belajar untuk
hidup bersosialisasi, hidup menjaga ketenangan, ketertiban bersama. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini, semoga bermanfaat.